Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri sendiri merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai input variabel. Turunan fungsi f(x) dinotasikan dengan f aksen x. Definisi turunan dinyatakan dengan nilai limit sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h. Turunan trigonometri terbagi menjadi 7. Turunan yang pertama adalah turunan fungsi sinus. Turunan fungsi sinus ada dua bentuk. Bentuk yang pertama fx sama dengan sin x. Lalu yang kedua fx sama dengan sin ax plus b dengan a dan b konstanta. Lalu turunan yang kedua adalah turunan fungsi kosinus. Sama, ada dua bentuk juga. Bentuk yang pertama adalah fungsi fx sama dengan cos x. Lalu bentuk yang kedua adalah fungsi fx sama dengan cos ax plus b dengan a dan b konstanta. Yang ketiga, turunan fungsi tangen. Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, fungsi fx sama dengan tan x. Bentuk yang kedua, fungsi fx sama dengan tan ax plus b dengan a dan b konstanta. Lalu turunan keempat, turunan fungsi sekan. 5 turunan fungsi kosekan, 6 turunan fungsi kotangen, dan terakhir 7 turunan fungsi trigonometri lanjutan. Dalam turunan fungsi trigonometri lanjutan sendiri ada 4 turunan. Yang pertama ada bentuk y sama dengan u dikali v, lalu bentuk yang kedua y sama dengan u per v, bentuk yang ketiga sin pangkat n dari ux, cos pangkat n dari ux, dan tangen pangkat x dari ux. Lalu yang keempat adalah turunan dari fungsi implisit. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu persamaan garis singgung grafik fungsi trigonometri. Garis singgung kurva pada sebuah titik adalah garis lurus yang hanya menyentuh kurva pada titik tersebut. Garis singgung merupakan sebuah garis lurus, di mana persamaan untuk menentukan sebuah persamaan garis singgung, yaitu menggunakan rumus y dikurang y1 sama dengan mx dikurang x1, di mana m adalah gradien atau kemiringan garis. Selanjutnya, kemonotonan fungsi trigonometri atau fungsi naik dan fungsi turun. Selanjutnya, nilai maksimum, nilai minimum, titik belok, dan kecekungan fungsi trigonometri. Titik dan nilai stasioner fungsi trigonometri. Titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Misalnya, f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan. Jika f aksen x sama dengan 0, maka fx stasioner di titik x sama dengan a dengan nilai fa disebut nilai stasioner fx di x sama dengan a. Titik a, fa disebut titik stasioner. Lalu, uji turunan pertama untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Selanjutnya, uji turunan kedua untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, kecekungan, dan titik belok. Menggunakan teorema kemonotonan dan menggunakan teorema kecekungan. Dan yang terakhir, laju yang berkaitan. Laju yang berkaitan itu menghitung laju perubahan suatu besaran dalam bentuk laju perubahan besaran lain. Atau yang boleh jadi jauh, lebih mudah diukur. Jika variabel y tergantung kepada waktu, maka turunannya dy dibagi dt disebut laju sesat perubahan. Jika y mengukur jarak, maka laju sesat perubahan ini juga disebut kecepatan atau pi. Kecepatan dan percepatan itu beda ya. Kecepatan itu v dan percepatan itu a. Rumus kecepatan adalah pi atau vt sama dengan dy per dt sama dengan y aksen t.
Sedangkan percepatan itu A atau AT sama dengan dV dibagi dt sama dengan pi aksen T sama dengan d kuadrat Y dibagi dt kuadrat sama dengan y aksen kuadrat T.